Mau ada nyiun. Ibu tahu di musik kan? Lu bang, akan masak dulu. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Ya. Kan sepatu ditarik Indo. Tiris ya. Udah ya bang ya? Udah Yang cukup itu tinggal lagi masak. Ya. Sisa berarti itu sih orang siap. Bismillah. Ya, insyaallah taala kita akan memulai pembahasan seputar mabadi ilmu qiraat. Dimaknai dengan mabadi itu yakni adalah pengawalan, permulaan atau pengenalan juga bisa. Jadi ini kita ingin memperkenalkan seputar ilmu qiraat. Nah, apa itu ilmu qiraat? Nah ya, bisa dilihat di tulisannya. Kita langsung mulai saja ya. Pertama ya, ini terkait tentang pengertian qiraat. Pengertian qiraat di sini Anda bawakan menurut Abu Syamah Ad-Dimashqi. Nah, beliau ini wafat pada tahun 655 Hijriah atau 1266 Masehi. Jadi apa yang beliau sampaikan seputar ilmu qiraah? Al-qiraatu ilmun ya bi kaifiyati adaa kalimatul qiraan ya. Qira'a inna ada kalimatun al-Qur'anu wa ikhtilafuha ma'zuwan linaqaluhu. Nah, jadi qiraat teh cenah disebutkeun naon? Adalah sebuah yakni ilmu bikaifiyat, tentang apa? Disiplin, sebuah disiplin ilmu. Anu nyata mempelajari tata cara apa? Melafazkan beberapa kosakata Al-Qur'an. Tadi misalkan Anda sampaikan, kita ini di tempat kita ini kita menggunakan ternyata apa? Qiraahnya qiraah Asim. Qiraah Asim Al-Kufi, riwayat Hafs, Thoriq Syatibiyah atau Thoriq Thayyibun Nasir. Karena nanti kalau pembahasan seputar Thoriq itu panjang sebetulnya. Ini untuk pembukaan saja. Nah, ketika kita bahas tentang qiraah tadi, nah, bacaan kita ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, iya teh qiraah siapa ini? Ini qiraah yang disampaikan oleh siapa? Hingga akhirnya kita membaca dengan cara seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini perlu kita kenali. Karena contoh ketika kita seumpama mendengarkan seseorang yang dia itu membaca Al-Qur'an dengan qiraah hamzah, maka sungguh ini menjadi perbedaan yang sangat signifikan. Contoh di dalam Quran surah Ad-Duha, ini secara umum sudah kita ketahui dari kalangan para tulub, para penuntut ilmu, sudah tidak asing ya, yang memang bersibuk-sibuk dalam ilmu qiraat. Orang yang ketika dia itu membaca qiraat dengan qiraat hamzah, maka membaca Ad-Duha bukan Ad-Duha, melainkan jadi Wad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja. Jadi belok. Kalau kita menggunakannya nggak mungkin dibelokkan, pasti Wad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja, lurus. Nah, jadi kalau misalkan ikhwafillah, teman-teman sekalian gitu ya,
mempelajari lagi seputar ilmu dobat. Dobat itu nanti tanda baca, yang dimana para ulama itu ketika menuliskan Al-Quran itu betul-betul apa, merunutnya pertama dari riwayat, terus apalagi, dan betul-betul memperhatikan dari setiap hurufnya. Nah ini namanya ilmu rosem. Insyaallah ta'ala mungkin ke depan akan kita bahas pelan-pelan. Jadi contoh begini, ada namanya istilah al-imalah. Imalah itu yakni apa? Pembelokan huruf. Kita nggak akan menemukan pembelokan huruf ini kecuali cuma pada satu ayat, majreha, di Quran surah Hud kalau nggak salah ya. Majreha itu kalau kita baca harus majreha, nggak boleh majri, nggak boleh majri, nggak boleh. Majreha itu qiraah Asim riwayat Hafiz min Thariqi Sya'tibiyah ketika membaca majreha dengan majreha. Kalau misalkan kita buka Quran di Quran surah berapa itu ya? Afwan. Quran surah berapa itu kemarin? Hud ya. Quran surah Hud ayat berapa? 41. Unik. Nah ya, kalau yang baca dengan imalah kita pun pakai. Bahkan harus, kalau enggak haram. Kalau enggak kita dosa. Kalau kita nggak baca dengan apa? Dengan imalah dosa gitu. Nah bisa dosa dengan, karena orang teh non, kita menyelisihi tata cara baca Nabi. Aturan baca Quran ketat ya. 41 ya. Nah ini ya. Kalau nanti ketika baca ini maka harus dibelokkan, dan ini hanya terdapat dalam satu ayat di Quran yang kita pegang ini. Kalau Quran yang kita pegang ini memang sudah Quran yang khusus yakni Quran khusus riwayat Hafiz. Cetakan Madinah mau cetakan lokal tuh sama riwayat Hafiz, makanya penulisannya seperti ini. Kalau nanti misalkan teman-teman beli misalkan Quran riwayat Kolun, maka insya Allah akan nggak kebaca. Karena tata cara penempatan setiap, yakni misalkan contoh penempatan sukunnya fathah itu beda, nggak akan seperti ini. Pertanyaannya sekarang begini, pasti muncul pertanyaan kita, kok bisa Quran bacaannya banyak? Kenapa kok Quran bacanya banyak gitu? Dan ternyata kalau misalkan nanti mau dicek di kitab Jami'ul Bayan, Imam Syuuti menyampaikan bahwasanya banyaknya bacaan Quran ini merupakan hasil daripada doa Nabi. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, sampaikanlah kepada Allah Ta'ala bahwasanya apa? Banyakkanlah bacaan Quran, apa? Jadikanlah Al-Quran ini menjadi bacaan yang banyak. Maka dari itu nanti kita akan membahas yakni nama-nama qori yang nanti itu ya, yang qiraah ini sampai sekitar ada 10 bahkan 14. Yang asalnya ada 7. Qiraah sab'ah. Nah, yang lebih kita kenal dengan qiraah sab'ah. Nanti ada asyrah, ada arba'ah asyrah. Insyaallah ta'ala akan kita bahas nanti ke depannya. Nah, ini untuk ulasan sedikit saja. Lalu kita tinjau, kita lihat di Quran surah Al-Hud di ayat 41. Ketika kita baca ini tidak boleh kita membaca dengan lurus. Di sini kan kalau misalkan diperhatikan, lihat. Ini ada majro, jadi nama majro. Tapi sok perhatikan di situ sebetulnya kalau misalkan telek teman-teman teh ada tulisan imalah kecil. Tulisan imalah kecil, coba lihat. Di 41 imalah teh kecil kan. Di bawahnya itu ada tulisan imalah. Tanda imalah itu ada sebetulnya. Ada. Nah, kalau kita nelek-nelek lamun nelek-nelek maka tinggalian. Kalau kita belum paham imalah itu apa, pasti kita akan baca majro. Ternyata ada imalah. Nah, imalah ini kita akan mengenali ketika kita belajar kepada guru yang memiliki sanad sampai kepada Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bacanya? Nah, maka baca cukup begini aja, cara baca seperti ini. Waqa, misalnya contoh, waqala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Majreha, belok. Jadi istilah imalah itu ada imalah sugro, imalah kubro. Yang kita pakai imalah kubro, jadi beloknya di e. Majreha. Nanti kalau di riwayat Kolun itu kita akan ketemu sama imalah sugro. Majreha.
majreha. Pasti asing kan? Saila iya maca Quran, ketika kita hataman Quran nyampe di surah Hud. Surah Hud nyampe kan? Dibelokeun teu? Dah henteu. Selama ini kita baca Quran, ketika sampai di surah Hud di ayat 41 ini kita tidak menggunakan imalah ketika membaca. Karena apa? Karena memang kita masih asing. Kita masih asing terhadap yakni apa? Istilah ini. Dan hal ini kita akan tahu ketika apa? Mempelajari Al-Quran berdasarkan qiraah, riwayah dan thoriq. Nah, kita menemukan bab ini manakala kita yakni apa? Membaca Al-Quran berdasarkan qiraah, Asim Al-Kufi, riwayat Hafiz, thoriq Sya'tibiyah. Itu memang harus satu paket. Kalau mau pakai yang Thayyibatun Nasr itu lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab Ahsanul Bayan itu yang namanya thoriq itu sampai ada sekitar 980 thoriq. 980 thoriq dan kita hanya baru mempelajari satu thoriq saja. Yakni apa? Thoriq Sya'tibiyah seumpamanya. Kita baru cuma satu thoriq. Berarti ada sisa 979 thoriq yang belum kita pelajari. Masya Allah. Jadi nggak cuma di thoriq Sya'tibiyah kalau mau baca Quran ya boleh pakai thoriq-thoriq yang lain. Tapi PR-nya apa? Berarti kita harus betul-betul duduk bareng dengan seorang guru yang dia paham tentang thoriq. Tadi ada 980. Satu get kan beres-beres. Salah 980. Coba bayangin 980 thoriq. Thoriq itu jalan. Jadi kalau kita baca ini jalan dari Imam Sya'tibiyah, Sya'tibi ini begini cara bacanya. Nah, kalau nanti misalkan di kitab Thayyibatun Nasr ini begini caranya. Nah, ini dari jalan Ibnu Jazari. Itu terus banyak itu. Dan ini ada sekitar 980 thoriq. Masya Allah. Nah, ini salah satu diantaranya bukti bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu. Dan ini kalau kita perhatikan, kok bacanya ini majreha, sedangkan di riwayat yang lain nggak begitu. Di qiraah yang lain kok nggak begitu. Kenapa di qiraah yang lain ketika wadduha, wadduhe? Nah, ini bagaimana kok bisa? Para ulama misalkan contoh seorang qori berbeda-beda cara bacanya. Karena memang Rasulullah Muhammad dan Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak yakni umat dengan banyak bacaan, tidak dengan satu bacaan. Dan itu merupakan apa? Doa Rasulullah yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Rasul minta sama Allah Ta'ala agar bacaan Quran ini dibuat menjadi banyak. Jadi jangan heran kalau nanti ketemu di satu daerah mau main ke Maroko. Di Maroko itu pakai riwayat kebanyakan apa? Kolun. Riwayat kolun, beloknya setengah. Pakai kolahna sugro. Majreha. Nanti kalau misalkan daerah mana lagi yang pakai hamzah itu kebanyakan Sudan misal. Nanti ketemu sama mereka yang ketika mereka baca Al-Fatihah nggak akan sama Al-Fatihahnya kayak kita. Kalau riwayat Hamzah tuh ketika baca Al-Fatihah, ini qiraah Hamzah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki satu harokat namanya. Kalau kita kan baca dua harokat. Maliki, Maliki. Kalau kita baca satu dengan riwayat Hafiz, maka itu namanya lahnul jali. Kesalahan yang merubah makna dan itu haram. Haram. Ketika kita baca Al-Quran tadi dengan riwayat Hafiz, qiraah Hasim, misalkan di Maliki kita baca dengan apa? Dengan satu harokat, maka hukumnya dosa. Itu haram dan kita mendapatkan dosa ketika mengucapkannya. Namun kalau misalkan dalam qiraah Hamzah memang harus satu harokat. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Terus yang lebih jauhnya lagi bagaimana ketika sampai di ayat yang lain? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai, bukan pakai sod. Kita mah pakai sod. Kapanggih imam, ketemu imam yang ketika imam itu membaca qiraah Hamzah kita pasti bilang, wah ini salah ini bacanya ini. Padahal kita yang memang belum kenal, itu udah pasti kita akan kejadian seperti itu. Dan kita ketika seumpamanya main mau ke Maroko misalkan, ataupun mungkin ke Libya, ataupun mungkin misalkan ke daerah Sudan, ketika kita baca dengan qiraah ini Hafiz, Asim, Al-Kufi, masyarakat sipilnya, masyarakat umum yang ada di tempat itu, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, sama akan berpikiran seperti
kita. Misal kita belajar qiraah Asim riwayat Hafs. Selanjutnya kita harus lanjut, jangan berhenti, lanjut ke qiraah misalkan Syu'bah. Syu'bah itu masih satu guru dengan Imam Hafs itu satu guru, yakni gurunya Imam Asim. Imam Asim punya murid dua, satu Hafs, satu Syu'bah. Gurunya Imam Asim, beliau mengambil kedua usul riwayah, usul sanad. Usul sanadnya yakni apa? Dari sahabat. Sahabatnya siapa? Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Guru daripada Imam Asim. Nah, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud punya guru lagi, Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya guru lagi, Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril langsung mengambil dari Allah Ta'ala dengan cara bertalaki. Talaki itu berarti apa? Mengambil bacaan langsung. Nah, Rasulullah Muhammad ketika apa? Mempelajari apa? Al-Quran, mengambil langsung dari Malaikat Jibril. Contoh ketika apa dalam asbabun nuzul dijelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Rasulullah bagaimana? Rasulullah mengatakan qala ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Terus diulang sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu talaki sebetulnya. Itu talaki bil musyafahah. Ketika kita belajar dari seorang guru langsung mengambil dari lisannya. Salah nih misalkan baca a'udzu ulang, a'udzu ulang, a'udzu. Itu gitu. Nah, itu namanya talaki bil musyafahah. Dan itu merupakan cara yang dimana Rasulullah Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semua. Dan terus Rasul kepada para sahabat begitu cara mengajarnya. Dari para sahabat ke qori begitu, dari qori ke para rawi, murid-muridnya begitu. Dari rawi terus sampai ke kita pun begitu. Sampai sini kebayang nggak? Nah ini ya, ini paradigmanya begitu, kerangkanya itu begitu dulu. Kita lanjut lagi. Dan ternyata di dalam qiraat ini terdapat syarat. Syaratnya itu seperti halnya apa? Seperti halnya hadis. Hadis bisa diterima ke kita ada syaratnya. Tidak boleh dhaif, tidak boleh matruk. Matruk teh palsu. Kudu sahih, kudu mutawatir. Mutawatir paling atas jenjangnya. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Sahih di bawah mutawatir. Sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Jadi pertama kali sebetulnya pengembangan daripada ilmu qiraat atau riwayat ini asal mulanya daripada pengembangan ilmu hadis. Secara apa? Secara yakni apa? Penjagaan sanadnya. Sanad itu artinya sandaran. Arti sanad dengan arti kata yang lain secara lughah adalah jembatan. Sanad itu jembatan. Jembatan atau yakni apa? Sarana di mana tersampaikannya ilmu misalkan dari ahlu sanad Rasulullah Muhammad. Dari Rasulullah sampai kepada kita itu ada jalurnya. Nah, jalur ini yang dinamakan dengan sanad. Jalur ini yang dinamakan dengan sanad. Nah, jalur ini isinya para rawi. Para rawi. Nah, tadi misalkan qori Imam Asim. Imam Asim punya sanad dari Ali atau dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini dari Rasulullah. Nih, 31 23 di qori. Lalu qori ini memiliki para murid. Ini namanya rawi. Terus lanjut ke kita. Nah, sanad itu begitu. Itu sanad. Jadi ketika kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka belajarlah dari seorang guru yang dia memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Supaya lebih tepat baca Qur'annya. Jadi yang disebut dengan qiraah itu tadi ya, harus sesuai dengan bahasa Arab. Walaupun hanya salah satu daripada suku Arab. Ya tadi kalau misalkan di Palestina sama di daerah Arab yang lain itu beda-beda. Cara bacanya udah pasti. Ada yang secara lahjah dan memang secara Qur'annya pun begitu. Dan memang lahjah di daerah itu pun berkenaan apa? Berdekatan dengan qiraah yang memang dijadikan standar di tempat tersebut. Berdekatan. Begitu ya. Ini pendapat ini terdapat di dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an ya, di halaman 418 oleh Imam Az-Zarqani. Nah, terus sekarang lanjut aja ya. Kalau gitu kita lanjut. Yang kedua, ini seputar definisi riwayah. Kan tadi kita ngebahas riwayah tuh. Nah, ilmu riwayah ini apa? Tadi ya, seputar ilmu riwayah sudah kita sampaikan pada awal. Hanya sini ada
definisi ya, ibaratnya lebih luas lagi nih penjelasannya. Ilmu riwayat adalah ilmu pengetahuan yang mencakup periwayatan, pemeliharaan maupun penulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Gitu. Objek ilmu riwayah ialah membicarakan tentang cara menerima, menyampaikan, memindahkan atau mendiwankan hadis, kitab kepada orang lain. Ilmu riwayah pada asalnya merupakan cabang dan bagian dari ilmu hadis. Dalam perjalanannya kemudian berkembang kepada periwayatan dan penjagaan lafaz-lafaz kitab, termasuk pemahaman beberapa kata atau kalimat yang asing yang terdapat di dalamnya. Nah, itu definisi riwayah teh. Jadi ketika kita mengatakan riwayah, pada intinya apa? Jadi objek ilmu riwayah teh apa? Intinya memindahkan atau mendiwankan hadis. Mendiwankan teh kalau kata kita mah jadi dituliskan kepada suatu kitab. Memindahkan berarti kan tadi dari Rasulullah Muhammad kepada sahabat, dari sahabat kepada terus kepada sanad. Kayak contoh misalkan sebetulnya kita ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah apa? Riwayat. Tangke di jurnal teh aya wa qala an ana terus kita loba tah. Banyak sampai akhirnya nanti di akhir kalau misalkan itu diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, di akhir oleh Bukhari. Jadi sampai ke Imam Bukhari itu nanti ada beberapa jalur. Biasanya 7 imam rawi. Qala an baru tah sampai an gitu. Kata riwayat dari Rasul dipindahkan ke sahabat, dari sahabat dipindahkan ke imam ini, berarti imam ini bertemu dengan sahabat. Imam ini bertemu lagi dengan muridnya. Nah, dari muridnya meriwayatkan ke sini. Nah, Imam Bukhari mengambil dari muridnya. Nah, ini yang dikatakan dengan hadis riwayat Bukhari. Sampai sini paham? Itu ilmu riwayah dipindahkan dari lisan Rasulullah Muhammad dipindahkan kepada kitab Sahih Bukhari dengan cara demikian. Jadi diwan. Dan nanti ketika bicara tentang masalah hadis sahih, doib dan sebagainya, tambah tinjauan nanti di ilmu hadis. Diperhatikan kira-kira di dalam sanadnya ada tidak perawi yang tidak jujur. Contoh kejujuran parameter kejujuran pada masa terdahulu, masa mutaqaddimin, ketika ada kucing, ana mengatakan padahal di dia teh saya kamaman, di sini teh tidak ada makanan. Pas si kucing mendekat, ana giniin, nggak ada makanan. Nah, ketika ana dilihat oleh seorang, misalkan contoh seorang muhadits, dia akan mengatakan ana adalah seorang kadzib, pendusta, jangan diterima hadisnya karena dia seorang pendusta. Kucing dibobodo pendusta, ayo orang kumaha bodohin kucing mage diwardulan. ripu jadi muhadits teh kumaha ya Allah. Sadar diri teh astagfirullahalazim. Ketika melihat bagaimana muhadisin pada zaman mutaqaddimin begitu berat pisan. Ketika seumpamanya seorang yang dia itu banyak lupanya, udah nggak diterima sebagai seorang muhadis. Dia adalah orang yang banyak lupanya. Ketika dia sering banyak salah seumpamanya mengucapkan penempatan rawi, ketika dia itu mengucapkan kepada seorang murid dan muridnya mengatakan ini hadis dari si fulan. Si fulan tadi orang yang sering salah ketika membacakan hadis. Lalu ketemu sama seorang muhadisin yang kenal nih. Seumpamanya apa kekurangan si fulan ini. Maka muhadis akan mengatakan hadis ini derajatnya misalkan doif dikarenakan dia banyak salah ketika mengucapkan. Benar-benar ditinggali kriteria, karakteristik. Wah, Masya Allah. Itu betul-betul berbicara tentang masalah hafalan, kecerdasan. Intinya mah semuanya lah merupakan nikmat dari Allah untuk para ulama. Masya Allah. Makanya kalau mau cek hadis kemah waman khairon yufaqihu fiddin. Ketika seseorang itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala diberikan kebaikan, maka dia akan difahamkan ilmu agama. Makanya lo bangga doa ke Allah, Rabbi zidni ilma fahman, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta doa-doa nusahay, ya Allah berikan hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki thayyib. Daina lamun rezeki nanti thayyib, ilmuna kumaha ilmu arek asup, ari barang dahareun teh barang dahar riba misalnya. Nya moal asup-asup ilmuna, nu aya hatena makin heuras.
hati kita akan semakin keras. Karena apa? Kemasukan barang-barang haram. Minum khamar, ripuh atau nah eta. Barang riba mah sami ya. Eta kada hati-hati makana. Nah, ketika ada lagi doa yang lain, banyak doanya. Ketika doa Nabi, ini doa Nabi yang dimana Rasulullah mendoakan Al-Abbas. Kata Rasul ketika itu bagaimana? Allahumma yufaqihu fidin wa alamhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang ilmu agama dan jadikanlah dia orang yang betul-betul faham seputar ilmu ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Allah Ta'ala ijabah. Masya Allah. Al-Abbas jadi ulama ulama besar dari kalangan sahabat ketika masa Rasulullah Muhammad wafat, maka yang dijadikan tempat bertanya lah Al-Abbas. Makanya ada anu paling utama mah tina belajar ieu mah selain orang teh bahasa teh ikhtiarna yaitu membaca, kita datang ke ibaratnya majelis-majelis guru yang membahas ilmu-ilmu yang memang syar'i. Terus apa lagi? Perbanyak munajat, perbanyak doa. Karena ilmu itu adalah hidayah. Bisa kayak ngapal mah ilmu teh hidayah. Ilmu itu hidayah, jangan salah. Ketika kita bisa tahu alif itu bagaimana, qiraah itu begini, riwayat itu begini dan sebagainya, itu adalah hidayah dari Allah. Sok gara paham. Di babareto belajar tajwid, nah anyarnya qiraah teh poe ieu. Ini hari ini hidayah Allah Ta'ala tunjuki kita kepada ilmu yang bisa jadi kita masih asing sebelumnya. Ternyata di hari ini kita tahu, Masya Allah, ini nikmat. Dimana orang kalau mau untuk mengetahui bab ini harus menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, kuliah heula, semet menang S1 di Mesir, kakarak tasub karena pembahasan ini. Pembahasan yang memang kitab-kitab ini kitab-kitab yang asing, yang jarang dibahas. Dan anak sendiri bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika bertemu dengan guru yang memang punya kadar atau kapasitas keilmuan yang mumpuni dalam bidangnya. Makanya mempelajari Al-Quran mah jangan sampai punya guru yang tidak punya sanad. Usahakan dia punya sanad yang mutawatiroh, sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad. Tinjau. Kalau misalkan belajar sama guru yang gak punya sanad, kita pun gak akan punya kualitas bacaan yang benar. Sanad itu apa? Sanad itu menjaga agar bacaan kita tetap terjaga sesuai seperti halnya bacaan Nabi. Katanya, Masya Allah. Nah ini penting dijaga oleh kita semua. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa belajar, ya, untuk senantiasa mendalami ilmu Al-Quran dan membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Fase periwayatan. Nah, di sini menurut Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Tobaqot Al-Qurra, Tobaqot itu kalau bisa disebut namanya zaman, ya, zaman para qori. Nah, beliau itu nulis nih sejarahnya bahwa sahabat yang masyhur sebagai guru dan ahli qiraat Al-Quran berjumlah 7 orang. Nih sahabat yang mereka ini ahli qiraat Al-Quran, ya, berjumlah 7 orang. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Darda, yang terakhir Abu Musa al-Ash'ari. Masya Allah, ini 7 ulama, ada 7 sahabat yang mereka ini memiliki apa? Kualitas ilmu yang baik di dalam qiraat Al-Quran, ya. Minus mah rugi berarti. Kita pasti tiris ya mengaku caranya itu, jadi kita ini. Oh emang itu mah ini mah the best ya masalahnya. Cuma tapi iya nanti terus udah dijahit tapi. Oh tapi jadi teh. Ini kan orang mah berbensin. Iya bukan mah ya. Kampak jadinya untuk bukan ini. Tapi lu. Jelas lagi beda soalnya. Macam amatin Pak. Sama coba kabeh ge. Ini di ieu kan. Ayo ngopi, ada ngopi doang. Sudah tadi. Lawan tip banget. Lebih enak ya. Lain modus aing serangan. Soalnya orang ke kamari keur di jeung si Doni kitu. Kieu teh modelna. Up. Gilus mana gilus? Itu pengen nama kopi nikmat. Up, itu tinggi. Ketemu kopi. Ayo kopi nikmat. Ah iya. Dia sering begini. Wih si Iqbal, nu makan cak mana?
Hai, numbahan kecap ke mah. Iya, depan aya nu halangan. Gagal. Enggak kieu tah. Sok. Makan. Karang dibakar asap. Ini mah. Pemilik kita mah terjadi asup TV ya. Temahi. Sambal kecapnya mana? Kan iya, imalahna lebih iya. Di dahar tilulah teh. Pan. Chef mah bebas. Payah kata henteu gitu. Tah kitunya. Layak atau tidak beres nya mangkat. Mangkat tuh. Edan pisan. Ente pernah ningali teh? Apa itu? Eta teh geus gagarong, geus ngorong. Apuk rau euy. Eta teh bari kieu sampai kurang gurih. Kacau eta, Chef. Makanya yang nyumput masakna teh. Rip sok anggar. Teu capcay eta teh. Diuklah di. Bayar teh naon, Bang? Cah. Lain make ieu bieu. Krim cakah chef. Si Arif teh, ieu teh. Pakai isukan. Cuk kecapna isukan. Oh, bolosok. Kumaha ecep? Bolosrok besok. Jadi besok teh ngalahan heula. Nggus. Oh geus. Ada dekat dengan kematian. Satu aja lah. Jadi ya. Ngurusan Ayo. Dit. Bang, eta pademan, Bang. Bang, eta. Kumanya nyenteran batur coba curang teuing. Dicokot leuk. Standar 1. Ayo. Ayo, bisa dulu. Itulah. Ayo. Duduklah, biar duduk dulu. Sok. Geser. Mas. Iya, ayo sok. Pas dokumentasi ayo. Sok lanjut aja. Muka sepatuna beraninya mah. Mak, dia mah gerak. Muka sepatuna beraninya mah. Standar satu. Waduh, ini bahaya ini. Ini bahaya. Mas. Gampang ayo duluan. gampang. 1 2 3 mulai. Habis ini. Beak ya. Mulai cek. Aduh, ini PSBB, maaf ya PSBB. Aduh. Emang Ayo tuh serang nih. Ayo. Mas, buru Mas. Iya. ada. Komen atuh masakan aku mah. Masya Allah ini. Mas. Iya. Mas, makan Mas. Oh, ning Foto mangke deui.
Jelaskan atau jelaskan. Lip. Lip. Eta kernaon eta. Ayo jelaskan pula tuh teknik tuh. Saya lagi ngebanding.